Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Devi. Nama saya Sifaulia. Nama saya Indra. Kita berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berikut presentasinya yang berjudul Pasar Persaingan Sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, sehingga tidak satupun pihak dapat mempengaruhi harga pasar. Harga terbentuk sepenuhnya oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Barang yang diperdagangkan bersifat homogen, informasi pasar sempurna, dan pelaku pasar bebas keluar masuk. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna: 1. Terdiri atas banyak penjual dan pembeli, menyebabkan harga di pasar ini bersifat beratu. Harganya tetap berapapun jumlah harga barang yang dijual, karena mekanisme pasar yang menentukan harganya melalui interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran di masyarakat. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen, artinya sekalipun Anda membeli di satu perusahaan, kemungkinan besar kualitas dan kuantitasnya akan sama persis dengan perusahaan lain. Yang ketiga, ada penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Penjual dan pembeli sangat mengetahui betul tentang keadaan pasar dalam hal tingkat harga yang berlaku di pasar dan meliputi setiap perubahan. Kelebihannya yaitu pembeli sangat mengetahui harga pasar sehingga sangat kecil terjadi kerugian. Yang kedua, konsumen merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar. Yang ketiga, penjual dan pembeli sangat mengetahui betul tentang keadaan pasar dalam hal tingkat harga yang berlaku di pasar dan mengikuti setiap perubahannya. Lalu ada kelemahannya, yaitu hanya terdapat satu atau dua industri yang mendekati pasar persaingan sempurna. Yang kedua, terdapat faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan dalam posisi kesejahteraan optimum konsumen. Yang ketiga, tidak ada barang substitusi karena bersifat homogen. Harga beras di Indonesia melonjak meskipun ada surplus stok beras nasional. Pada pertengahan akhir 2025, pasar beras Indonesia mencatat fenomena harga beras retail, khususnya beras medium dan premium, naik signifikan. Padahal data menunjukkan stok cadangan pemerintah dan produksi nasional mencatat surplus. Studi ini menjelaskan bagaimana keadaan ini mungkin terjadi dalam kerangka pasar persaingan sempurna ketika faktor-faktor non-ideal yaitu friksi distribusi, alokasi stok, kualitas, dan praktik pasar hadir. Kronologi singkat. Awal 2025, panen melimpah. Pemerintah menargetkan serapan besar untuk memperkuat cadangan. Tengah dari 2025, Bulog menambah penyerapan berdasarkan target, yaitu cadangan meningkat. Juni sampai Agustus 2025, harga retail beras mulai naik di banyak daerah. Meski stok nasional berapa besar, protes konsumen dan perhatian media, pemerintah merespon dengan langkah pelepasan cadangan dan operasi pasar serta penyelidikan tata kelola. Studi kasus ini membahas yang pertama, mekanisme harga dalam pasar persaingan sempurna. Untuk yang kedua, kenapa harga beras bisa naik meskipun stok melimpah. Yang ketiga, analisis berdasarkan teori dan kondisi lapangan. Yang keempat, contoh dinamika harga yang tinggi. Untuk yang kelima, data pendukung dari sumber berita resmi. Gambaran umum pasar beras di Indonesia. Beras merupakan komoditas yang mendapati karakteristik pasar persaingan sempurna karena penjualannya sangat banyak, contohnya seperti petani, distributor, pedagang pasar, atau retail. Pembelinya juga banyak seperti ibu rumah tangga, industri makanan, produk bersifat homogen. Tidak ada hambatan besar untuk
Biaya logistik dan kualitas barang sering membuat harga beras lebih fluktuatif dari teori. Masalah yang mengidentifikasikan distribusi yang tidak mestinya digunakan stok tinggi atau cadangan bulog. Distribusi ke seluruh pasar retail konsumen tidak merata. Hal ini menciptakan kelangkaan lokal di beberapa area. Meskipun secara nasional ada surplus media DPR RI, dominasi beberapa pelaku besar di opini kolom detik mengatakan bahwa banyak penggilingan kecil yang menjadi karena korporasi besar. Penggilingan skala menengah dan besar menguasai rantai pasok dan kapasitas penggilingan. Menteri Pertanian juga menyebut pergeseran struktur pasar pasca kasus beras oplosan. Masalah yang mengidentifikasikan permainan pasar atau manipulasi kualitas ada laporan bahwa lebih dari 200 merek besar beras melakukan pelanggaran regulasi kualitas dan harga yang mungkin mendorong harga lebih tinggi antara. Hal ini menunjukkan bahwa segelintiran pemain bisa mengatur pasar, setidaknya dalam segmen distribusi atau merek yang bertentangan dengan asumsi bahwa semua produsen bersaing secara sempurna tanpa kekuatan pasar signifikan. Kebijakan pemerintah yang memengaruhi pasar sebenarnya menetapkan harga pembelian pemegang bulog diwajibkan membeli pada depan harga tertentu dan serap kualitas apapun, termasuk kualitas rendah. Ada intervensi dalam harga eceran head, tetapi meskipun ada harga plafon, banyak produk dijual di atas head. Kebijakan ini bisa mengubah mekanisme alamiah penawar permintaan dan mengganggu subsidi. Di sini ada analisis kenapa kasus ini muncul. Yang pertama itu karena distribusi yang tidak merata, stok beras pemerintah tidak sampai ke semua segmen pasar dengan cepat. Ini menciptakan bottleneck distribusi di beberapa area yang menyebabkan harga lokal naik. Yang kedua, penggilingan kecil kalah saing mendapatkan gabah karena kapasitas dan daya tawar rendah. Korporasi besar dominan mungkin menyerap gabah dan mengendalikan suplai beras yang dipasok pasar, memberi mereka kekuatan lebih dari penjual tekstil biasa dalam persaingan sempurna. Yang ketiga, ada praktik merek beras yang melanggar, misalnya menurunkan kualitas atau mengemas ulang. Bisa jadi menambah margin yang mendongkrak harga meskipun pasokan cukup. Ini adalah bentuk distorsi pasar dari sisi kualitas atau branding, bukan hanya kuantitas. Next. Implikasi ekonomi dan sosial. Yang pertama, efisiensi pasar menurun. Pasar ideal akan menghasilkan efisiensi maksimal atau harga di dekat biaya margin. Namun, distorsi distribusi dan struktur pasar mengurangi efisiensi ini. Yang kedua, beban konsumen karena harga naik, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang bergantung pada beras sebagai makanan pokok. Beban inflasi pangan menjadi nyata. Ketidakstabilan sosial. Kenaikan harga beras bisa memicu ketidakpuasan sosial, terutama jika masyarakat menilai bahwa stok pemerintah sebenarnya cukup tetapi tidak digunakan secara optimal. Yang terakhir, dampak pada petani dan industri lokal. Itu penggilingan kecil terancam tutup. Ini bisa mengurangi persaingan lokal dan memperkuat dominasi perusahaan besar dalam jangka panjang. Di sini ada penyebab kenaikan harga berdasarkan mekanisme pasar. Harga terbentuk akibat interaksi antara pemerintah dan penawaran. Secara teknis, jika penawaran dan permintaan itu harga menjadi turun. Dan jika penawaran dan permintaan tetap, harga menjadi naik. Dan jika permintaan naik dan penawaran tetap, harga bisa naik. Dalam kasus beras, meskipun stok nasional melimpah, penawaran efektif di pasar tidak sama dengan stok total. Penawaran efektif sama dengan stok yang benar tersedia dan mudah diakses konsumen. Penawaran efektif, harga dapat naik ketika yang pertama, barang tidak cepat didistribusikan ke pasar. Yang kedua, stok tertahan di gudang. Yang ketiga, penawaran beras
kualitas tertentu lebih rendah dari permintaan. Yang keempat, biaya penyaluran meningkat seperti transportasi, logistik, cuaca, atau jalur distribusi rusak. Di sini ada rekomendasi kebijakan. Yang pertama ada transparansi stok. Publikasikan lokasi, kualitas, dan kuantitas stok secara real time. Yang kedua, alokasi selektif. Pelepasan sebagian cadangan berkualitas sesuai permintaan retail ketika harga melonjak. Yang ketiga, perbaikan logistik, tambah gudang atau regional, dan subsidi distribusi untuk daerah terpencil. Yang keempat, pengawasan pasar, audit rantai penggilingan atau grosir, tindakan terhadap praktik penimbunan. Yang terakhir adalah koordinasi kebijakan pembelian, yaitu seimbangkan tujuan petani, harga layak, dan ketersediaan pasar retail. Data pendukung dari sumber pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta mengakui harga beras premium mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Hasudungan Sidabalok menyebut salah satu penyebabnya kasus beras oplosan yang sempat marak beberapa waktu lalu. Kenaikan harga beras premium disebabkan aktivitas distribusi beras masih dalam proses pemulihan setelah maraknya kasus beras oplosan. Kata Hasudungan dalam keterangan tertulis Selasa 23 September 2025. Ia mengatakan kenaikan harga beras mencapai 1,57% dari minggu lalu. Kenaikan harga itu berdasarkan hasil pemantauan perkembangan harga pangan strategis tingkat eceran Minggu ketiga September 2025. Baca artikel Detik News, Pemprov DKI akui harga beras premium naik imbas kasus beras oplosan. Dari presentasi kami, ada yang ingin bertanya? Taruhnya sini aja, di sini aja taruh meja. Kenapa persaingan Monas sulit mendapatkan keuntungan besar? Thank you. Tangan dulu sih. Kita akhir dulu ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Kamu nanya dong, Boleh? kalau supply sama demandnya tetap itu bisa dikatakan break even nggak sih kak? Kenapa? Kalau supply sama demandnya tetap itu bisa dikatakan break even point nggak sih kak? Supply sama demandnya tetap bisa dikatakan break even point nggak sih? Jadi BEP balik modal. Farhan. Bahkan Iya. balik modal kan. Ya kalau supply sama demandnya tetap situasinya bisa dikatakan BP atau enggak?
persaingan sempurna itu harga relatif sama, jadi kemungkinan besar untuk persaingan tidak banyak, untuk margin sudah pasti ada, dan BP kemungkinan besar terjadi sesuai dalam kapasitas usaha. Boleh? Untuk BP sendiri di dalam pasar persaingan sempurna harga relatif sama dengan usaha sejenis untuk kebutuhan, biasanya itu kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk membahas BP sendiri, BP tergantung dari kapasitas sebuah usaha serta pengelolaan keuangan di usaha tersebut. Makasih. Sama-sama Pak. Ya, Gil. Ibu izin menjawab yang mengenai pertanyaan kenapa persaingan sempurna sulit mendapat keuntungan besar. Yang pertama itu karena banyak penjual dan pembeli. Pasar persaingan sempurna itu memiliki banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satu pihak yang dapat mengontrol harga. Yang kedua itu karena produk homogen, produk yang dijual adalah homogen sehingga pembeli tidak memiliki preferensi khusus terhadap produk tertentu. Yang ketiga itu informasi sempurna. Pembeli dan penjual memiliki informasi yang sama tentang harga dan produk sehingga tidak ada asimetri informasi. Yang terakhir, dengan demikian perusahaan dalam persaingan sempurna hanya mendapat memperoleh keuntungan normal karena jika mereka mencoba meningkatkan harga, pembeli akan beralih ke penjualan. Karena dia banyak dan dia persaingan amat sangat ketat. Ibu izin jawab pertanyaannya. Yang tadi itu mengapa pasar persaingan sempurna dianggap ideal? Dan dianggap ideal karena memiliki beberapa kelebihan seperti efisiensi alokasi sumber daya, harga yang kompetitif, lalu ada inovasi dan kualitas. pasar persaingan sempurna memaksimalkan keuntungannya. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna memaksimalkan keuntungannya dengan memproduksi pada tingkat output yang memaksimalkan keuntungan. Kedua, menggunakan teknologi yang efisien, mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk. Over produk dia nggak boleh karena memang persaingan sempurna, jadi memang harus karena dia tidak mungkin menjadi sebuah tren, ya, karena tidak mungkin karena trennya itu tetap mengikuti global. Dia hanya bagaimana cara menaikkan permintaan itu tadi kan, gitu. Jadi bagaimana dia cara menaikkan permintaan sehingga dia bisa memproduksi sesuai dengan permintaan. Tidak mungkin akan menjadi sebuah tren seperti itu, ya kan? Beda seperti pasar-pasar yang kayak misalnya produk baju dan apa gitu, dia akan cara
Ibu maaf Bu, berarti kayak ibarat supply yang disiapin tuh disesuaikan dulu, nanti dilihat demand-nya. Kalau hasil demand-nya itu misalkan ada peningkatan, baru supply-nya diubah lagi sesuai yang si demand-nya tersebut gitu ya. Ya sesuai dengan permintaan pasar gitu, permintaan dari customer ibaratnya seperti itu. Jadi biar nggak ada oversupply terus jadi dead stock ya Bu. Nah iya nggak ada gitu, karena memang dia tidak bisa menciptakan tren untuk di pasar ini ya, tidak bisa dia menciptakan tren kita. Makanya di Indonesia banyak sekali kalau overproduksi seperti kayak kemarin buah naga, kayak kemarin cabe gitu kan, harusnya itu tren itu kan tidak bisa dibilang itu tadi tidak bisa membuat tren gitu, tidak bisa kita membuat di bulan Februari itu adalah hari pedas bulan pedas sedunia atau bagaimana gitu kan, tidak bisa ya. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang bisa diramalkan sebelumnya gitu. Artinya seperti tahun baru atau Natal itu kan berarti kan permintaan lebih banyak ya. Tapi balik lagi tidak akan menyebabkan tren yang besar gitu. Jadi sebenarnya hanya kenaikannya tuh sedikit. Jadi bagaimana kita memaksimalkannya itu adalah kita bagaimana kita bisa mendapatkan permintaan itu, menjadi customer gitu lebih banyak. Hanya itu aja yang bisa kita lakukan untuk di pasar ini. Balik lagi karena kita tidak bisa menciptakan tren itu tadi ya. Apa saja contoh pasar persaingan sempurna dan nyata? Nah, yang pertama pasar tradisional, pasar saham, pasar komoditas, dan pasar jasa. Untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana pasar persaingan sempurna beradaptasi dengan perusahaan era globalisasi sekarang? Yang pertama itu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Ketiga, mengikuti standar internasional. Yang keempat, berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan permintaan konsumen. Untuk yang kelima, pertanyaannya bagaimana pemerintah dapat mendorong persaingan sempurna, yaitu dengan menghapus hambatan masuk bagi perusahaan baru. Yang kedua, mengatur praktik monopoli dan kartel. Ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, menyediakan infrastruktur yang memadai. Yang terakhir, mendukung inovasi dan penelitian. Lihat untuk pasar seperti ini kalau udah dikuasai kartel udah habis semuanya. Jadi jatuhnya sudah bukan pasar persaingan sempurna lagi. Jatuhnya dia yang hanya beberapa pasar. Karena yang terang hanya kartel. Sebenarnya ini sudah masuk di kopi. Kopi kita sudah kartel. Terus tembakau, nah itu sudah kartel. Jadi memang hanya pemain-pemain besar yang bisa pasar ini. Itu tadi kita harus aware juga ada beberapa pasar yang tadinya persaingan sempurna menjadi persaingan monopolistik gitu, menjadi masuk ke pasar monopolistik gitu. Tadi ya kalau kita dulu orang itu pada tanam kopi, tanam tembakau itu semua bisa mereka lakukan, tapi sekarang sebenarnya tidak ada perkembangan mandiri seperti itu gitu ya. Jadi maksudnya dia baik untuk perkembangan zaman, jadi dia masuknya ke pasar monopolistik gitu, jadinya jatuhnya di kartel besar. Itu yang belum dikirim ya? Iya. Pantunnya sebutin dong. Jalan-jalan ke Amerika. Cakep. Pulangnya beli good time. Mantap. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.